Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahdan Fadilah Syakbani dengan NIM 24501911044 dari kelas B angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia Farmasi mengenai materi peran enzim piruvat karboksilase dan PEPCK sebagai penghubung jalur anaplerotik, siklus Krebs, dan gluconeogenesis. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Mengapa glukosa itu harus seimbang? Karena yang pertama, glukosa merupakan bahan bakar utama otak atau neuron dan sel darah merah. Yang kedua, tubuh menjaga kadar gula darah melalui glikogenolisis jangka pendek dan gluconeogenesis jangka panjang. Yang ketiga, saat glikogen habis, tubuh beralih ke jalur biosintetik intensif energi. Maka dari itu, mengapa kandungan glukosa dalam tubuh seseorang itu harus seimbang? Selanjutnya, pada poin C dan PEPCK yang merupakan penjaga gerbang metabolisme. Yang pertama, ada bagian lower section. Gluconeogenesis sangat bergantung pada enzim di bagian bawah jalur ini. Yang kedua, piruvat karboksilase yang mengubah piruvat menjadi oksaloasetat. Yang ketiga, PEPCK yang mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol piruvat. Yang keempat, fungsi jembatan yang menghubungkan jalur energi atau siklus TCA dengan pembentukan gula baru. Selanjutnya, ada poin signifikansi klinis dan patofisiologi. Yang pertama, ada gangguan fungsi, defisiensi enzim yang menyebabkan kegagalan sistemik, dengan manifestasi hipoglikemia, asidosis laktat, dan perlemakan hati atau fatty liver. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari penelitian jurnal. Yang pertama, menjelaskan peran biokimiawi PC dan PEPCK sebagai jembatan antara jalur anaplerotik atau pengisian dan kataplerotik yaitu pengosongan pada siklus Krebs untuk mendukung biosintesis glukosa. Yang kedua, menganalisis karakteristik enzim PC dan PEPCK sebagai regulator utama yang mengontrol penggunaan substrat seperti laktat, alanin, dan glutamin. Yang ketiga, mengevaluasi konsekuensi fisiologis dan patofisiologis dari kegagalan fungsi PC dan PEPCK dalam menjaga homeostatis energi dan pencegahan akumulasi metabolit toksik. Selanjutnya, metode penelitian yang kami lakukan berupa literatur review atau menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi data ilmiah mengenai mekanisme biokimia PC dan PEPCK serta dampaknya terhadap metabolisme seluler secara mendalam. Kemudian, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan utama. Yang pertama, pembagian jalur gluconeogenesis. Poin pertama ada lower section atau jalur bawah yang melibatkan enzim PC atau mitokondria dan PEPCK sitoplasma atau mitokondria. Yang kedua, ada bagian upper section atau jalur atas yang melibatkan enzim FBPase dan G6PC untuk melepas glukosa ke darah. Yang ketiga, keunggulan jalur bawah berperan sebagai jembatan langsung dengan pusat energi sel atau mitokondria. Selanjutnya, mekanisme enzimatis PC dan PEPCK. Dengan poin, piruvat karboksilase mengubah piruvat menjadi oksaloasetat yang merupakan langkah irreversibel awal. Yang kedua, PEPCK yang mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol piruvat, pengendali laju atau rate controlling. Selanjutnya di sini ada peran ganda dari anaplerotik dan kataplerotik. Anaplerotik di saat PC memasukkan karbon ke siklus TCA untuk menjaga ketersediaan energi. Kataplerotik di saat PEPCK mengeluarkan intermediat siklus TCA untuk diubah menjadi glukosa. Kemudian, gluconeogenesis merupakan saluran keluar atau outlet vital bagi intermediat siklus TCA. Selanjutnya, relevansi dengan konsep metabolisme primer dalam biokimia. Poin pertama,
Integrasi jalur utama atau central metabolism. Gluconeogenesis bukan jalur yang berdiri sendiri, melainkan sistem terintegrasi yang melibatkan siklus Krebs, metabolisme asam amino, dan keseimbangan energi. Kemudian, jembatan anaplerotik dan kataplerotik PC atau anaplerotik berperan sebagai fase pengisian intermediat ke dalam siklus Krebs untuk menjaga ketersediaan energi seluler. PEPCK kataplerotik berperan sebagai fase pengeluaran intermediat dari siklus Krebs untuk diubah menjadi glukosa. Metabolic outlet, gluconeogenesis bertindak sebagai saluran keluar bagi intermediate mitokondria untuk menjaga stabilitas fluks metabolik. Fleksibilitas substrat, enzim ini memungkinkan sel menggunakan berbagai bahan baku primer seperti laktat, alanin, dan glutamin untuk diubah menjadi glukosa sesuai kebutuhan fisiologis. Selanjutnya, kita akan membahas terkait signifikansi dalam homeostasis seluler. Yang pertama itu sebagai pencegahan krisis energi. Tanpa proses anaplerotik, pengambilan intermediat oleh gluconeogenesis dapat menghambat siklus Krebs dan menurunkan produksi ATP. Yang kedua, sebagai manajemen limbah metabolik, mencegah akumulasi laktat dan alanin yang dapat menyebabkan asidosis. Kemudian mendukung siklus urea melalui penyediaan aspartat untuk mencegah keracunan amonia pada saraf. Selanjutnya, sebagai regulasi lipid yang menjamin kelancaran oksidasi asetil-CoA untuk mencegah perlemakan hati atau steatosis dan pembentukan badan keton berlebih. Selanjutnya, kesimpulannya berupa jembatan jalur utama, yaitu enzim PC dan PEPCK adalah penghubung vital antara pusat energi atau siklus Krebs dan pembentukan gula atau gluconeogenesis. Yang kedua, sebagai regulator fluks karbon, yaitu PC anaplerotik yang mengisi kembali intermediat siklus Krebs untuk menjaga produksi energi sel. Yang kedua, PEPCK atau kataplerotik yang mengeluarkan intermediat dari mitokondria untuk dialihkan menjadi glukosa. Selanjutnya, sebagai homeostasis metabolik, gluconeogenesis berfungsi sebagai metabolic outlet atau saluran keluar yang menjaga keseimbangan aliran karbon dalam sel. Selanjutnya, signifikansi klinisnya, gangguan pada enzim jalur bawah ini berdampak sistemik yang berat, seperti asidosis laktat, perlemakan hati, hingga toksisitas sistem saraf pusat. Sekian dari saya terkait presentasi peran enzim PC dan PEPCK. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.